Selamat sahabat, mudah-mudahan suaranya kedengaran baik ya. Pak Hus, bagaimana Pak Ketua? Cukup suaranya? Bagus keluaran. Baik, terima kasih atas inisiatif dari Pak Ketua Ronald Wanta kita dan kesempatan yang diberikan oleh Pendeta Frans. Sahabat lalu kita sama-sama mungkin vakum gereja, inisiatif Ketua Ronald Wanta untuk kita dapat berbakti meskipun secara virtual. Dengan teknologi yang sekarang ada, mungkin kata-kata jauh di mata, dekat di hati itu tidak ada lagi ya, karena kita sudah dekat di mata dan dekat di hati. Bodinya aja yang jauh mungkin ya. Fisiknya ada masing-masing rumah, tapi saya yakin dan percaya hati kita semua sama dekat, rindu untuk berbakti memuji nama Tuhan di hari Sabat yang indah ini. Saya senang juga, ironisnya memang sedikit karena pada kesempatan yang kita terisolasi ini, kemudian masing-masing ada di rumah masing-masing, untuk pertama kali setelah berapa lama, ritual ibadah kita lengkap semuanya. Ada PP, ada dorongan, lengkap semuanya. Dan senang sekali karena saudara kita yang selalu kita rindukan kehadirannya setiap Sabat, Bapak Oliver Lemboto di Batu Kajang bisa bersama dengan kita. Saya menyambut juga tadi informasi dari host, ada jemaat Batu Kajang. Selamat Sabat pada jemaat Batu Kajang semua. Saya juga lihat tadi ada Ibu Ana Wijaya. Senang Ibu Ana Wijaya ada tadi bersama-sama dengan keluarga. Ibu Vina juga, selamat saya ucapkan Bu Vina yang belum lama melangsungkan pertunangannya. Ada Oma Manembu, saya yakin ada Om Hans bersama-sama dengan kita. Tadi saya sempat menelpon Pak Aris karena dia ada WA saya dan saya telepon Pak Aris karena saya nggak lihat Pak Aris di sini. Pak Aris tadi informasikan bahwa dia coba-coba untuk masuk ke Zoom, cuman dia tidak bisa. Jadi mungkin itu bisa jadi PR buat kita anggota majelis, terutama Ketua Ronald dan teman-teman yang fasih dalam teknologi untuk membantu supaya semua anggota bisa bersama. Om Yusuf juga ya mungkin PR buat kita supaya kalau misalnya sahabat depan kita harus virtual, diharapkan Om Yusuf juga dapat bergabung dengan kita karena saya yakin merupakan kerinduan buat dia untuk selalu bersahabat, menjadikan sahabat bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Lagu spesialnya Pendeta Frans. Saya terus terang waktu Rabu malam Ketua Ronald mengingatkan bagian khotbah saya yang sudah lewat. Saya kira dan saya setuju. Saya pikir waktu itu masih hari Senin. Saya pikir saya bisa cari waktu nih. Ternyata waktu itu udah Rabu malam. Cuman saya tidak bilang disclaimer bahwa saya tidak siap. Saya sudah mempersiapkannya. Jangan khawatir saudara. Cuman dalam persiapan situ mungkin tadinya harusnya saya punya jadwal tanggal 7 kalau tidak salah, tanggal 7 Maret. Dengan baik hati Bapak Oliver menggantikan, sahabat berikutnya digantikan juga dengan pendeta, sahabat berikutnya diganti sama Corona, dan akhirnya saya bisa sekarang Ketua Ronald mengingatkan untuk saya mengambil acara khotbah ini tanggal 28 di penghujung bulan Maret ini. Baik, Ci, silakan. Kita mulai saja. Seperti saudara bisa lihat, judul dari renungan singkat saya pada sahabat ini adalah This Too Shall Pass. Dalam saya mencari judul dan topik, memang agak menarik kalau misalnya kita membicarakan tentang wabah, isolasi, atau keadaan kita alami. Cuman saya pikir mungkin ada baiknya kita lebih banyak berfokus
keluar menyinggung tapi tidak konsentrasi kepada wabah ini. Saudara, this too shall pass, ini adalah kata-kata mutiara atau peribahasa yang cukup terkenal. Dan kalau saudara coba cari, ketik, browse di internet dan saudara cari di Wikipedia, maka peribahasa ini akan dihubungkan, dianggap asal-usulnya dari Persia, saudara. Kenapa? Karena memang kata-kata ini banyak digunakan di dalam tulisan-tulisan penulis-penulis Turki dan juga para sufi ya dari Muslim ya, sufi di daerah Turki dalam syair-syair mereka. Namun saudara, saya mendapati ada sebuah cerita yang menarik tentang asal-usul dari kata this too shall pass ini. Diceritakan pada zaman Raja Salomo, ia mempunyai seorang menteri. Di beberapa versi dikatakan seorang kapten, tapi versi yang saya ambil ini menteri yang sangat percaya diri dan merasa bisa melakukan segala sesuatunya. Dia suka berbicara bahwa dia dapat melakukan segala sesuatu pada teman-temannya. Terdengar oleh Raja Salomo dan Raja Salomo memutuskan untuk memberikan dia sebuah pelajaran tentang kerendahan hati. Nama dari menteri ini adalah Benayah ben Yehoyada. Raja Salomo memanggil menteri ini, Benayah, aku mau engkau mencarikan aku sebuah cincin yang unik dan spesial yang akan aku gunakan nanti di hari raya Pondok Daun-Daunan atau terkenal dengan Hari Raya Sukot. Benayah menjawab tantangan atau permintaan dari rajanya. Tuanku, kalau memang cincin ini ada di dunia ini, maka aku akan membawanya kepadamu. Raja Salomo senyum. Kemudian Benayah melanjutkan, dia bilang, tapi kalau boleh aku tanya, Tuanku, apakah yang unik dari cincin ini, unik dan spesial dari cincin ini, sehingga engkau sangat menginginkannya? Raja Salomo menjawab bahwa cincin ini mempunyai kekuatan magis. Siapapun yang memakai cincin ini, apabila pemakai itu dalam keadaan senang, maka senangnya akan hilang. Dan apabila pemakai dari cincin ini dalam keadaan susah, maka susahnya akan hilang. Sambil tersenyum, sambil berkata begitu, Raja Salomo tersenyum karena dia tahu cincin seperti ini tidak ada di dunia ini. Bagaimanapun Benayah menerima tantangan dari junjungannya, rajanya tersebut, dan mulai mencari kesana kemari akan keberadaan cincin tersebut. Hari berganti hari, musim berganti musim, bulan berganti bulan. Dari Raja Salomo mengucapkan permintaan itu, sampai hari raya Pondok Daun-Daunan, ada waktu 6 bulan lamanya. Namun, sampai kepada malam terakhir, menuju hari raya Pondok Daun-Daunan, Benayah belum menemukan cincin ini. Dia bukan saja belum menemukan, dia tidak tahu bagaimana cara untuk menemukan cincin ini. Jadi pada malam itu, dalam kegelisahannya, Benayah memutuskan untuk berjalan di lorong-lorong Yerusalem yang jarang dia lewati. Lorong-lorong dari daerah-daerah yang miskin di bagian dari kota Yerusalem. Pada malam itu,
Dalam dia berjalan-jalan, dia melewati seorang pedagang perhiasan yang sedang merapikan barang dagangannya, mungkin karena sudah malam mulai mau tutup atau mau pulang. Dalam dia merapikan dan Benayah pikir, wah tidak ada salahnya kalau aku bertanya kepada pedagang tua ini. Lalu dia bertanya, pernahkah engkau mendengar mengenai cincin yang membuat orang yang pemakainya hilang kesenangan bila senang dan hilang kesusahan bila dalam kesusahan? Pedagang tersebut melihat pada Benayah, lalu dia membalikkan karpetnya yang lusuh, mengambil sebuah cincin yang polos, lalu dia mulai mengukirkan kata-kata di cincin tersebut. Benayah memperhatikan pedagang ini dengan rasa penasaran apa yang kira-kira ditulis oleh pedagang ini. Setelah selesai mengukir 3 huruf Ibrani di atas cincin emas ini, pedagang ini memberikan kepada Benayah. Benayah melihatnya dan seketika mukanya berseri-seri dan dia tersenyum. Cincin ini kemudian dia bawa, setelah membayarnya dia membawa ke istana Raja Salomo. Di istana sudah berkumpul Raja Salomo dan para menterinya. Melihat Benayah datang, Raja Salomo memanggilnya dan berkata dengan senyuman di bibirnya, kawanku, mari, bagaimana dengan tugas atau perintah yang aku perintahkan kepadamu? Apakah kau telah menemukan cincin tersebut? Sambil tersenyum dan diikuti oleh tertawaan menteri-menteri yang bersama dengan Raja Salomo. Benayah tersenyum dan tanpa disangka-sangka Benayah mengangkat tangannya dan menunjukkan cincinnya dan mengatakan, Tuanku, aku telah menemukan cincin itu. Masih belum percaya, Raja Salomo mengambil cincin yang ada di tangan Benayah, masih dengan senyuman di bibirnya, dia mengambil dan mulai membaca 3 huruf Ibrani yang tertulis di atas cincin emas tersebut. Next. 3 huruf itu adalah Gam, Zeh, Yavor, yang artinya this too shall pass. Yang mungkin dalam bahasa Indonesia secara bebas artinya ini juga akan berlalu. Seketika senyum di bibir Raja Salomo hilang. Kesenangannya hilang ketika membaca 3 huruf Ibrani di atas cincin tersebut. Saudaraku, kata this too shall pass ini cukup terkenal sekali sehingga ia banyak dikutip, seperti saya bilang tadi, dikutip oleh penyair-penyair dan penulis-penulis Turki dan budaya-budaya Muslim. Di cerita yang lain, diceritakan bagaimana seorang raja dari timur, Persia mungkin, yang datang meminta nasihat kepada Raja Salomo dan cincin inilah jawaban dari nasihat Raja Salomo berikan kepada dia tersebut. This too shall pass. Raja ini dikatakan Raja Timur ini terlalu larut dalam kesenangan apabila dia mendapat kemenangan dan terlalu larut dalam kesedihan ketika ia mendapat atau jatuh dalam kemalangan. Tentunya kalau saudara cari cerita ini tidak ada di dalam Alkitab, saudara. Ini adalah cerita tradisi bangsa Yahudi yang dikabarkan dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Sedikit banyak gambaran, ia memberikan gambaran bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang abadi. Juga dia berbicara secara garis besar, berbicara tentang
Bagaimana engkau tidak boleh terlalu larut dalam apapun keadaan yang engkau hadapi, baik ataupun buruk. Salah satu presiden Amerika yang terkenal, Presiden Abraham Lincoln, adalah penggemar dari peribahasa atau kata-kata mutiara ini. Dia di dalam salah satu pidato dan tulisannya, dia coba menggambarkan atau memaknai kata-kata mutiara ini. Saya bacakan. How much it expresses, how chastening in the hour of pride, how counseling in the depth of afflictions. Mungkin secara bebas artinya, betapa banyak yang diungkapkan oleh kata ini merupakan sebuah teguran di saat engkau angkuh dan berbangga hati, dan merupakan penghiburan ketika engkau dalam kesusahan dan kemalangan. Menarik sekali karena bagaimana presiden ini menggambarkan bahwa satu peribahasa itu dapat dipakai dalam dua situasi yang bertolak belakang. Baik itu Anda dalam keadaan baik atau senang, begitu juga ketika Anda di dalam kesusahan. Di samping itu, ayat ini juga mengatakan bagaimana apapun keadaanmu, baik kamu dalam kesusahan, kamu harus tetap melangkah, jangan menyerah. Dalam kamu kemenangan, kamu tidak hanya boleh berhenti di kemenanganmu, tapi harus tetap melangkah terus. Jangan berpuas diri. Jangan kita menyerah di dalam kesulitan, dan jangan kita berubah dan lupa diri ketika kita dalam kekayaan atau kekuasaan. Ini menarik karena sampai saat ini yang kita dapati adalah nasihat-nasihat atau ujangan dari pikiran manusia, saudara. Saya jadi tertarik berpikir, apakah ada teguran-teguran dan hiburan-hiburan yang Alkitab berikan kepada kita dalam dua keadaan tersebut. Mari kita baca di dalam Amsal 28 ayat 11. Memang banyak sekali kalau saya coba cari nasihat-nasihat di Amsal, Tawarik, Mazmur tentang ketika ada dalam kemenangan tidak lupa diri dan menghilangkan keangkuhan dan berbangga hati, begitu juga dengan keadaan kemalangan. Baik, mengenai hal teguran. Amsal 28 ayat 11, Raja Salomo menulis, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 menulis, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yesaya 2 ayat 12, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang, semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Mengenai kekayaan, tadi mungkin mengenai keangkuhan, mengenai kekayaan ditulis, Yesus sendiri berkata di dalam Matius 19 ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, mencari pengetahuan dan pengertian adalah keharusan karena kita beribadah kepada Yesus dan Bapa dengan iman dan akal budi. Kita harus dihajar harus mengenal siapa yang kita sembah agar kita tidak mudah disesatkan. Namun saudara, setan bekerja di segala hal yang kita kerjakan. Dia berusaha untuk membelokkan pekerjaan kita supaya kita mengikuti dia. Kalau kita lalai dan lupa bahwa apapun yang kita miliki dan kita genggam di dunia ini adalah hal yang sementara,
maka gantinya kita rendah hati dengan pengetahuan dan pengertian kita akan menjadi angkuh dan sombong. Next. Begitu juga dengan kekayaan kita, kalau kita terlalu larut dalam kekayaan duniawi kita, ingatlah itu akan dan dapat menjadi batu sandungan kita kepada Kristus. Saya di dalam masa-masa seperti ini, mungkin hal yang paling membuat kita kuat adalah hiburan dibandingkan teguran tadi. Bukan saya mengecilkan teguran tersebut, tapi saya yakin dan percaya kita semua mengerti dan tahu itu, dan saudara-saudara semua sudah paham dan menjauhkan diri dari hal tersebut. Mari kita lihat apa yang Alkitab tuliskan mengenai hiburan-hiburan di masa-masa kesulitan. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu, ayat 3, bahwa ujian terhadap keimanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Next, sorry. Dalam 1 Petrus 4 ayat 12-14, sang Rasul menuliskan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Dan ini mungkin, next, sorry. Ayat yang saya paling suka merupakan ayat inti kita, terdapat dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Bukan main, saudaraku. Memang mudah sekali, saudara, dalam masa-masa sulit ini. Wajar sekali kalau misalnya saudara-saudara saya dan teman-teman mungkin merasa cemas, takut, khawatir tentang keselamatan kesehatan kita di masa-masa pencobaan ini, wabah corona ini. Namun saudara, sebagai orang yang percaya, kita mempunyai Raja dari atas segala raja, Tuhan yang telah mengalahkan dunia ini, yang kuasanya lebih besar dari segala penyakit, segala wabah, segala penganiayaan dan kesusahan yang kita hadapi, yang kita dapati di dalam dunia ini. Dalam kita menghadapi wabah ini, mari kita melihat, tidak hanya melihat yang kelihatan saja, tapi jauh melihat ke depan kepada janji-janji, nasihat dan kekuatan yang Tuhan kita berikan melalui Alkitab yang ditulis oleh rasul-rasulnya. Sebagai orang percaya, tadi dalam sekolah sahabat kita telah belajar bagaimana dalam buku Daniel kita sudah diamarkan dan diberikan pengetahuan bahwa kita berada di dalam zaman akhir. Tadi pendeta Frans, saya ingat menyebutkan, di bagian akhir dari akhir zaman. Di penghujung akhir dari zaman. Kalau saya mulai tambahkan bahwa di dalam nubuatan 2300 pagi dan petang, kita ada di bagian akhirnya, di penghujung dari nubuatan 2300 pagi dan petang tersebut. Mungkin yang menjadi satu hal yang perlu kita ingat terus, yang membedakan sekali yang menurut saya dengan masa-masa sebelum di zaman akhir adalah di dalam Wahyu 12 ayat 12 yang tulis oleh Rasul Yohanes. Next, Audrey. Dalam Wahyu 12 ayat 12 dikatakan, ini mungkin saudara, menurut saya yang sangat membedakan. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis
telah turun padamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dalam geramnya yang dahsyat, ia tahu waktunya sudah singkat dan dia akan berusaha terus-menerus membawa sebanyak-banyak mungkin orang yang percaya, orang yang telah diselamatkan dalam Yesus untuk berbalik mengikuti dia. Kalau bukan dari kekayaan duniawi, kesenangan duniawi, pada kelaparan, dalam hal wabah seperti sekarang, sakit penyakit, perang, dan hal yang membuat kita susah. Kesulitan ekonomi mungkin. Dia akan berusaha membuat kita berbalik dari iman kita dan mengikuti dia. Namun dalam keadaan apapun itu saudaraku, dalam keadaan kesulitan apapun, kita mempunyai hiburan yang abadi. Kita ingat bahwa segala sesuatu, terutama keusahaan kita yang ada di dunia ini, semua itu akan berlalu. 1 Yohanes 2 ayat 17. Next. Dunia ini dan segala sesuatu yang diinginkan orang sedang menuju kebinasaan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Matius 22 ayat 35. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku tidak akan binasa. Sebagai orang Kristen saudaraku, mungkin kalimat ini juga akan berlalu itu berbeda kalau orang yang tidak mengenal Yesus membacanya dengan kita. Kenapa? Kalau hari berganti, musim berganti, segala sesuatu hanya sementara, namun kita memiliki seorang Raja dan Tuhan yang selalu dan tidak pernah berubah memberikan kasih-Nya kepada kita. Ayat 10. Di dalam Matius 28:20, Yohanes 8:29, Yohanes 14 kita akan baca, kita dapati bahwa kasih Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman, saudara. Saudaraku, di tengah-tengah rasa cemas dan keadaan kita alami, kita harus tetap ingat bahwa kita memiliki Bapa yang abadi. Firman-Nya kekal selamanya. Semua kita sebagai orang yang percaya dijanjikan kehidupan yang abadi. Karena kita telah ditebus, akan diperbarui menjadi manusia yang baru, yang abadi. Kesusahan yang kita hadapi sekarang ini, wabah ini mungkin akan terjadi lagi. Setelah ini selesai, mungkin ada terjadi lagi dalam bentuk dan rupa yang lain. Bisa jadi dalam perang atau gempa dan bumi meletus. Namun saudara ingat, itu semua akan berlalu. Semua akan berlalu sampai Sang Alfa Omega, pemilik keabadian itu, datang menjemput kita. Saudaraku, saya ingin kembali saudara membuka dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. Karena ini adalah pegangan bekal menurut saya yang kita pegang dan kita ingat dalam kita menghadapi masa-masa kesulitan seperti ini. Saya bacakan 2 Korintus 4 ayat 17. Sekarang, dalam mungkin terjemahan yang berbeda, sekarang buat sementara kami menghadapi sedikit masalah. Tetapi kesukaran itu membantu kami menerima kemuliaan yang kekal, yang lebih besar daripada masalah kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, marilah kita melihat kepada kekekalan yang tidak kelihatan agar kesusahan apapun itu tidak membuat kita menjadi tawar. Karena kita tahu kesukaran yang juga akan berlalu akan membuat kita lebih kuat dan membantu kita untuk menerima kemuliaan yang kekal ketika Tuhan datang menjemput kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.